Om Swastiastu, baik kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan jangka pendek. Adapun submateri yang kami bahas, yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua analisis diferensial, yang ketiga menerima atau menolak pesanan khusus, yang keempat menambah atau memberhentikan departemen, yang kelima membeli dari luar atau memproses sendiri, yang keenam memproses setelah split of point atau langsung menjual, yang ketujuh memilih produk, dan yang ke-8 kombinasi produk. Baik, perkenalkan, saya Nimade Yuni Puspita, NIM 18170512242. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dan analisis diferensial. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah profitabilitas atau penghematan biaya. Informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif meliputi kesan masyarakat, tanggung jawab sosial, reaksi pelanggan, dan sikap karyawan. Jadi, dengan informasi kuantitatif, para pengambil keputusan harus dapat yang pertama, mengikuti proses yang logis di dalam memilih berbagai alternatif. Yang kedua, dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil. Yang ketiga, mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Ada 4 tahap proses pengambilan keputusan, yaitu menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang relevan dan menyingkirkan informasi tak relevan. Yang keempat, membuat keputusan. Materi yang kedua yaitu analisis diferensial. Analisis diferensial merupakan sebuah model keputusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perbedaan-perbedaan dalam pendapatan dan biaya yang terkait dengan berbagai alternatif tindakan. Untuk tujuan pengambilan keputusan, klarifikasi biaya meliputi relevant cost, differential cost, unavoidable cost, sunk cost, dan opportunity cost. Yang pertama, biaya relevan atau relevant cost merupakan biaya yang terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan di dalam suatu keputusan. Biaya relevan terdapat 2 kriteria, yaitu akan terjadi dan berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi agar biaya bisa disebut dengan biaya relevan. Yang kedua, biaya diferensial atau differential cost merupakan perbedaan biaya relevan di antara 2 alternatif atau lebih. Yang ketiga, biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak akan berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Apakah biaya itu akan terjadi di masa mendatang atau telah terjadi di masa lalu? Contoh biaya yang sudah terjadi yaitu biaya penyusutan sebuah mesin yang sedang dipertimbangkan untuk diganti yang baru. Biaya masa lalu tersebut bisa disebut dengan sunk cost. Yang keempat, biaya kesempatan atau opportunity cost adalah manfaat yang dikorbankan karena menolak satu alternatif sementara menerima alternatif lain. Manfaat yang dikorbankan terdapat yaitu pendapatan dan penghematan biaya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Meli Darmayati, NIM 1233. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang menerima atau menolak pesanan khusus. Menerima atau menolak pesanan khusus adalah 2 alternatif keputusan yang ada kalanya disetujui oleh seorang manajemen. Pesanan khusus adalah pesanan di luar penjualan normal, biasanya dengan harga yang relatif lebih rendah daripada harga jual normal. Kemudian, keputusan tentang harga jual produk dalam jangka panjang harus berdasarkan pada pertimbangan full cost. Sedangkan dalam jangka pendek, penentuan harga jual dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan differential cost.
Agar lebih mudah untuk memahami, saya di sini akan memaparkan contoh dari menerima atau menolak pesanan khusus. Contohnya itu, anggaplah sebuah perusahaan berkapasitas maksimum 10.000 unit per produk. Selama ini perusahaan hanya beroperasi pada kapasitas normal 8.000 per unit. Perusahaan sedang mempertimbangkan pesanan khusus sebanyak 1.500 unit dengan harga jual Rp14 yang lebih murah dari harga jual normal yaitu Rp20. Biaya variabelnya terdiri dari biaya bahan baku yaitu Rp4, tenaga kerja langsung Rp4, overhead Rp2, dan administrasi dan penjualan sebesar Rp1. Berikut akan ditampilkan pada slide penghasilan rugi dengan pendekatan margin kontribusi. Selanjutnya yaitu analisis diferensial dengan dan tanpa pesanan khusus. Baik, setelah melihat slide dan perhitungan yang ada pada slide, kita dapat mengetahui bahwa laba bersih bertambah sebesar Rp4.000 untuk harga pesanan khusus lebih rendah dari harga normal. Pesanan khusus dapat diterima karena memberi margin disetujui positif. Selama harga jual masih dapat ditutup, maka menerima pesanan khusus sesuai dengan kebutuhan yang sehat. Jadi, harga minimum yang dapat diterima adalah sebesar biaya variabel. Baik, di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menambah atau memperhatikan departemen atau produk. Jika ada produk baru, dapatkah terjadi lagi produk lama memudar ketenarannya karena ada perubahan diferensi konsumen dan menjadi tidak menguntungkan lagi. Jika produk lama tidak menguntungkan lagi, sebaiknya produk ini dihentikan. Keputusan-keputusan departemen tertentu harus dilakukan dengan hati-hati. Pertimbangan dalam keputusan menambah atau menghentikan produk adalah produk di masa akan datang akan memberi peningkatan laba bersih suatu perusahaan. Untuk memberi penilaian bagaimana analisis diferensial dan diterapkan pada pembaharuan atau penghentian produk departemen, digunakan perhitungan laba-laba perusahaan dagang sebagai berikut, yang dapat kalian lihat pada slide. Baik, setelah melihat perhitungan pada slide, kita dapat mengetahui laba bersih perusahaan turun sebesar 10.000 yaitu dari 26.000. Jika Departemen Alfa menyetujui menjadi 16.000. Jika Departemen Alfa diberhentikan. Penurunan laba ini terjadi karena Departemen Beta yang akan pindah hanya memiliki margin yang diperkirakan sebesar 260.000 yang harus ditutup dan dihindarkan departemen itu sendiri sebesar 84.000 plus beban tak terhindarkan. Sebesar 84.000 plus dengan beban tak terhindarkan yang bertambah sebesar 160.000. Dapatkan laba bersih turun menjadi 16.000. Secara total laba bersih turun sebesar 10.000, sehingga menutup Departemen Alfa merupakan pilihan yang tidak bijaksana. Pertimbangan lain harus diperhitungkan, ada alternatif penjualan produk lain ditutup oleh Departemen Alfa. Alternatif apapun yang berhasil dapat menghasilkan laba bersih perusahaan di atas harga 360.000 adalah pilihan yang rasional.
Konsep yang digunakan pada alternatif ini adalah opportunity cost. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Madi Satria Mulyata, 4 digit NIM terakhir saya itu 1251. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari pemateri sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 subbab materi, yaitu yang pertama membeli atau memproduksinya sendiri, dan yang kedua itu memproses setelah split of point atau langsung menjualnya. Nah, di sini saya membahas poin sebab pertama, yaitu keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari produk lainnya. Itu yang pertama, itu keputusan pertama, di mana keputusan yang dihadapi oleh perusahaan sebelumnya memproduksi sendiri produknya dan kemudian mempertimbangkan untuk membeli produk dari pemasok lainnya. Dan yang keputusan kedua, itu di mana keputusan yang dihadapi oleh perusahaan sebelumnya itu membeli dari pemasok lainnya, membeli produk dari pemasok lainnya, dan kemudian mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri. Dari kedua keputusan tersebut terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu fasilitas yang digunakan untuk memproduksi tidak bisa dimanfaatkan, maka perusahaan itu akan memilih untuk membeli produk dari perusahaan lain. Dan yang kedua, itu fasilitas yang kemungkinan digunakan untuk memproduksi dapat dimanfaatkan, jadi bisa untuk dimanfaatkan untuk usaha lainnya. Saya akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu memproses setelah split off atau langsung menjualnya. Jadi di mana produk-produk yang sama dan bahan baku yang sama diproses secara bersama-sama, itu biasa disebut oleh akuntan yaitu joint product. Dan yang pada saat ada pemisah dari produk-produk tersebut pada saat proses produksi, itu namanya split of point. Jadi sebagai contohnya bahan bakunya minyak bumi. Jadi dalam penyulingan di minyak bumi itu terdapat beberapa tahapan penyulingan. Misalkan kita ambil penyulingan dalam proses penyulingan ke yang pertama, yaitu misalkan oli ke tahap berikutnya minyak tanah, tahap berikutnya bensin. Jadi kalau misalkan ketiga proses ini dilakukan secara bersama-sama dengan bahan yang sama, itu namanya joint product. Kalau misalkan dalam penyulingan itu kan terdapat berapa tahapan-tahapan tertentu dan ada namanya tambahan produksi. Dalam artian untuk oli ini untuk masuk ke bagian tahap bensin itu kan ada tambahan produksinya. Jadi tambahan produksi itu dinamakan dengan split of point. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan paramasanti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Komang Trisna Widiantari dengan NIM belakang 1249 akan memaparkan materi mengenai memilih produk dan juga kombinasi produk. Langsung saja ke memilih produk. Sering dijumpai, perusahaan harus memilih satu jenis produk dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memilih produk yang paling menguntungkan. Nah, apabila terdapat kendala dalam memilih produk tersebut, maka keputusan yang paling bijaksana adalah memilih produk yang bisa memberikan margin kontribusi total tertinggi. Dalam keadaan tidak ada batasan dalam sumber daya ekonomik, maka margin kontribusi total tertinggi tersebut tercapai apabila perusahaan membuat produk yang margin kontribusi
per unitnya tertinggi. Kemudian lanjut ke kombinasi produk. Nah, kombinasi produk ini terdiri dari dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan linear programming, yang dimana pendekatan linear programming ini merupakan suatu teknik pendekatan yang bersifat analitis, yang analisanya menggunakan metode matematis yang bertujuan untuk menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecah persoalan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan margin kontribusi per kendala. Nah, mula-mula kapasitas digunakan lebih dahulu untuk membuat kontribusi margin per jamnya terbesar. Kemudian apabila terdapat kapasitas sisa, maka kapasitas sisa tersebut digunakan untuk membuat atau memproduksi yang kontribusi margin per jamnya lebih kecil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.